Shalom God Lovers, percaya bahwa di dalam segala hal janji Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Hari ini mari imani bahwa janji Tuhan kita akan terima hari ini. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau yang membela hidup kami. Segala perkaraku ku taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau Allah yang menjadi kekuatan, yang membela hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya ingin menyampaikan nyanyian syiarah yang ditulis oleh Daud. Nyanyian syiarah yang ditulis oleh Daud itu ada 4, Mazmur 122, 124, 131, dan 133. Ya, ada 15 Mazmur syiarah, tapi yang 4 ditulis Daud, yang 1 ingin saya sampaikan kepada saudara. Saya baca nyanyian syiarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku.
Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau melihat judul dari ayat ini mengatakan bahwa menyerah pada Tuhan. Ya, Daud waktu itu menyerah kepada Tuhan, dan dalam bahasa aslinya menyerah kepada Tuhan itu disebut dengan tama, saudara. Tama itu mempunyai 4 arti. Tama yang pertama adalah menyerah sebagai tanda kalah atau sebagai tanda kita tidak bisa menghadapinya lagi, seperti angkat tangan menyerah. Dan yang kedua, kata tama adalah menyerahkan. Artinya apa yang selama ini mungkin kita miliki, kita pergumulkan, kita menyerahkan kepada pihak lain, dalam hal ini kepada Tuhan. Dan yang ketiga, arti dari tama adalah terserah. Artinya terserah bahwa haknya atau wewenangnya bukan di kita lagi, tetapi di Tuhan atau di orang lain, itu terserah. Seringkali saya dan istri saya mau cari makan, istri saya sering bilang begini, ya terserah kamu lah gitu. Tapi waktu dia bilang terserah saya bawa ke warung soto, dia suka komplain, saudara. Soto lagi katanya. Padahal dia udah bilang terserah, itu belum terserah, saudara. Kalau terserah mau dibawa kemanapun harusnya iya gitu. Tama itu terserah gitu. Yang keempat, artinya juga berserah. Berserah itu memberi diri untuk diperlakukan apapun, ya kita berserah. Itu arti kata tama, menyerah pada Tuhan. Dan menyerah kepada Tuhan ini menurut saya dari ayat yang kita baca tadi, ayat pertama mengatakan kita harus merendahkan diri. Jadi kalau kita mau menyerah, yang pertama merendahkan diri. Dengan cara apa? Dikatakan nyanyian siara Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Jadi kalau kita menyerah jangan tinggi hati lagi, saudara. Gak usah kita lebih hebat. Udahlah, orang lain mau hebat pun biarin, kita di bawah, no problem. Dan tidak memandang dengan sombong. Sombong itu selalu kita ingin dihargai oleh orang lain. Selalu kita ingin dianggap oleh orang lain. Enggak begitu, tapi kalau kita menyerah sama Tuhan, ya kita direndahkan, kita tidak dianggap pun, itu enggak ada masalah. Itu dikatakan Daud. Dan aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Itu dikatakan oleh Daud seperti itu. Artinya waktu dia menyerah kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Yang kedua, kalau kita menyerah pada Tuhan, harus punya waktu dengan Tuhan. Seperti bayi yang disapi berbaring dekat ibunya, katanya. Tenang jiwaku gitu, dekat Tuhan. Nah, saya dapat dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sesungguhnya hatiku tenang dan tentram seperti bayi yang habis menyusu berbaring tenang di pangkuan ibunya, setenang itulah jiwaku. Bisakah kita hari-hari ini punya ketenangan seperti itu, jiwa kita duduk di kaki Tuhan seperti itu? Itu yang Daud lakukan. Yang kedua, pada waktu dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini saya tahu banyak orang yang sibuk dan hatinya ada di kesibukannya, saudara. Padahal Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Tapi hati kita kadang-kadang di kesibukannya, saudara. Di kesibukan kita. Bisa saja mungkin pelayanan juga bisa jadi sibuk, akhirnya nggak punya hati lagi buat Tuhan. Nggak ada waktu lagi dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin waktu kita menyerah, kita duduk di kaki Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam ayat yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Maksudnya berharap itu menggantungkan diri kepada Tuhan. Seperti seutas tali yang turun dari atas, kita pegang, kalau dilepas kita jatuh. Beritulah maksudnya bergantung. Bukan pegangan pada waktu saudara ada dalam bis. Bisnya goyang, saudara pegang, bisnya tenang, saudara lepas. Banyak orang setelah masalahnya selesai, nggak bergantung lagi sama Tuhan, cuma pegangan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ingin kalau kita menyerah kepada Tuhan, yang pertama, kita harus merendahkan diri. Yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin punya masalah, punya persoalan yang belum pernah ada jalan keluarnya. Hari ini ajar setiap mereka untuk menyerah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, terserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan cara merendahkan diri, dengan cara dekat dengan Tuhan, dengan cara bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good Lovers, diharapkan boleh membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.